Terus saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya, hadirin. Jadi saya agak kecewa ketika beliau menyimpulkan, itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya, saudara-saudara sekalian, Falsafatuna, filsafat kami. Itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memperhatikan yang lebih penting, tentang bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau bicara kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat, saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu bagaimana caranya memposisikan mahal liza. Ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi. Hanya bicara panjang lebar ke sana kemari, tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan, ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa nggak dibuat secara ilmiah. Tadi saya ngomong itu, Pak. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar di akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada Bapak sendiri, ada bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah diskusi yang sangat luar biasa. Diskusi yang sangat menegangkan tentunya, dan diskusi yang banyak sekali akan kita mendapatkan ilmu-ilmu di dalamnya apabila kita mendengarkan dari awal sampai akhir. Yaitu diskusi antara Guru Gembul dengan Ustadz Nuruddin. Jadi bagaimana diskusi selengkapnya? Mari kita mulai videonya dari sekarang. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu nggak saya bacain Al-Munki Minad Dhalal? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallimin. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah, lihat sini. Ya, beliau bicara nggak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun nggak tahu hakikat Allah itu. Dan itu tidak mengurangi keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui. Tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Oke, lihat nih Al-Amidi mengatakan. Jadi zat Allah itu memang iya hakikatnya nggak bisa diketahui. Nggak usah panjang lebar mengatakan begitu. Summa tasawwur syai', penggambaran terhadap sesuatu, saudara-saudara sekalian, taratan yakunu bi tasawwur dzatiyatihi, terkadang digambarkan dengan esensinya, wa muqawimatihi, dan pembeda-pembeda diferensinya gitu kira-kira ya, esensinya ingkana murakkaban, kalau dia tersusun. Ada genus, ada diferensia gitu kan, Anda belajar logika kan? Kadang manusia, apa itu manusia? Hayawan natik, rational animal. Hewan yang berpikir. Itu tuh, kadang-kadang begitu tuh. Wa taratan bi tasawwur khawasihi wa lawazimi. Terkadang penggambaran sesuatu itu digambarkan dengan kekhasannya, sifat-sifat khasnya, wa lawazimihi, dan konsekuensi-konsekuensinya. Wa sawa'un kana murakkaban aw basitan. Lakin dzat wajibil wujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud basito. Dia tidak tersusun. Karena itu enggak ada genusnya, enggak ada diferensianya. Ghairu murakkabah kama yati. Fatasawwuruha la yakun bitariqil awal bal bisani. Jadi mengetahui Allah itu tidak dengan esensinya, tapi dengan cara mengetahui kekhasan sifatnya, konsekuensinya. Coba, kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, masa dia nggak berkuasa sih? Dia berkuasa dong. Ini rasio kita mengatakan begitu loh. Dan agama datang dengan teks yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Itu mengenal Allah dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Nggak ada teolog itu sepanjang zaman mengatakan kita ingin menyampaikan hakikat Allah. Enggak. Kita ingin menyampaikan awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya, Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Lo teolog di mana-mana ngomongnya begitu.
Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting. Tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jadi jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Makanya kita berdebat nih. Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Kalau dia ada, bukti ilmiahnya apa? Itu pertanyaan rasional. Bagaimana Anda meyakinkan orang atas bahwa Tuhan ada, kalau Anda tidak bisa membuktikan, tidak punya metode ilmiah yang bisa diuji bersama-sama. Bisa diuji loh bersama-sama. Metode rasional itu. Dan beliau tidak memaparkan kritik sama sekali, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengatakan ungkapan Al-Ghazali yang beliau katakan katanya bertobat dari ilmu kalam. Al-Ghazali itu bukan bertobat dari ilmu kalam, Pak. Beliau dalam pengalaman spiritualnya sampai pada kesimpulan bahwa keimanan para sufi itu level keimanan tertinggi gitu loh. Nggak menafikan bahwa para teologi itu punya manhaj yang sahih. Nanti saya bacakan mungkin kalau saya punya waktu. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Mungkin minat dolal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali. Ma aradtu an usannifa fa sadaqtuhu ilman wafiyan bi maqsudihi. Ayo artinya apa itu Bang Bul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Kita baca dulu referensinya gitu loh. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifadz aqidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadar taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawab kesahihannya. Beliau tadi juga, saya menyayangkan ini. Coba yang teliti gitu, ketika presentator menyampaikan contoh, itu diteliti contohnya seperti apa. Saya itu memberikan contoh Pak Gumbul tadi punya istri 4 itu. Jadi gini loh, dalam akidah itu, ada sesuatu yang tidak ada secara indrawi, ada sesuatu yang mustahil ada secara akal, gitu loh. Saya mengatakan, andaikan nih Pak Guru Gumbul punya istri 1, sekarang andaikan. Itu saya mengatakan, Guru Gumbul memiliki istri 4. Kan sekarang istrinya 1. Itu nggak ada kan, fakta itu nggak ada kan di alam indrawi, tapi itu mungkin secara akal, gitu loh. Itu beda tuh ungkapan itu dengan ungkapan Guru Gumbul hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu saya katakan ini tidak ada secara indrawi tapi mungkin secara akli, secara akal. Yang satu lagi yang mengatakan Guru Gumbul hidup tidak hidup itu mustahil secara rasional. Gitu loh. Contoh saya itu boleh memsimplifikasi gitu kan. Nah, maksud saya mencontohkan itu apa? Metode indrawi itu tidak akan bisa memastikan kemustahilan dua proposisi itu. Tidak akan bisa membedakan dua macam proposisi semacam itu yang mungkin secara akal tapi tidak ada secara indrawi dengan mustahil secara akal tidak akan pernah ada gitu loh. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya dan mohon dijawab sama Pak Gembul. Intinya itu, Anda mengakui nggak pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah? Kalau Anda mengakui, dan pastinya mengakui karena ketika dia mengatakan pengetahuan rasional misalnya tidak ilmiah, Anda harus menggunakan rasio loh untuk membuktikan itu. Anda harus menggunakan pengetahuan rasional loh untuk sampai pada kesimpulan pengetahuan rasional tidak ilmiah. Mau tidak mau kan? Akan dipaksa pada akhirnya. Kalau Anda mengakui pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah dan akidah Islam itu punya dasar-dasar rasional, ya berarti kalau begitu ilmiah dong dasar-dasar keyakinan kita itu. Gitu ya. Jadi mohon maaf kita jangan digeret ke pembahasan-pembahasan yang sifatnya sampingan dan tidak terkait dengan tema utama. Saya kutip lagi buku filsafat ya. 1 menit. Baik, 1 menit. Saya harus membaca buku teologi lagi. Saya kutip Sarjana Barat. Beliau kan tadi bicara panjang lebar kemana-mana bahwa ngapain kita bicara Tuhan? Tuhan tuh haram didekati loh. Teologi itu selama berabad-abad bikin karangan kita ribuan jilid itu ngapain itu? Mereka tahu Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang setara dengannya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk memahami dan mengetahui mengenal Allah berdasarkan petunjuk hukum-hukum rasional bersifat pasti dan wahyu yang terpercaya. Terpercaya loh ya, bukan hanya diklaim sebagai wahyu. Lihat, John Lennox punya buku namanya God's Undertaker. Saya bacakan teksnya. Ini kritik atas orang-orang ateis yang mengatakan kalau kita percaya Tuhan itu seolah kita menafikan pentingnya sains. The notion that belief in creator God who create and who upholds the universe would bring science to an end is frankly fallacious. Jadi meyakini Tuhan ada dan itu bisa menghentikan sains, itu falasi itu. Itu logika cacat itu. Emang tahu nggak kenapa katanya? Believing that the engine of the car had been designed by Mr. Ford would not stop anybody from investigating scientifically how the engine worked. Jadi meyakini bahwa sebuah mobil itu, mesin mobil itu didesain oleh seseorang namanya Ford.
Anda percaya nih bahwa desainer mobil ini namanya Ford. Itu nggak menghalangi orang untuk meneliti komponen mobil itu sendiri gitu loh. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, itu nggak akan menghalangi Anda untuk menjadi saintis sejati. Karena Tuhan itu adalah sebab utama di balik keterlahiran alam semesta ini. Nah, keyakinan itu nggak menghalangi kita untuk meneliti alam. Jadi kalau Anda percaya mobil Toyota dibuat oleh si Fulan, apakah itu artinya Anda berhenti jadi seorang bengkel, jadi seorang tukang bengkel? Ya nggak usah gitu loh. Jalan sains jalan, akidah jalan, tapi Anda harus buktikan. Karena di luar sana ada orang-orang yang menolak akidah semacam ini. Bagaimana cara membuktikannya kalau nggak punya sandaran rasional? Mereka nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Satu-satunya jalan untuk membuktikan dan meyakinkan mereka secara rasional itu adalah hukum akal. Saya beliau tadi bukti itu Anda mengatakan Tuhan itu nggak bisa diindrawi, hanya bisa dengan rasional. Buktikan sekarang keberadaan saya secara rasional. Yo, Anda nggak usah dibuktikan secara rasional. Indra saya sudah memastikan keberadaan Anda. Itu namanya qiyas ma'al farik gitu loh. Allah mau wajibul wujud ghairu mahsus. Allah itu zat yang wajibul wujud yang tidak terindra. Beliau terindra. Sudah? Oh, bisa disamakan. Ya, Oke. sekian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya Pak Guru Gembul, silahkan merespon 10 menit. Tolong acungkan tangan, ada orang nggak yang di sini sadar bahwa di antara sekian banyak perdebatan, sebenarnya kita tuh memperdebatkan hanya pada masalah konsep, padahal ujungnya sepakat. Tolong acungkan tangan, siapa yang sadar itu? Sadar bahwa sebenarnya pada dasar-dasarnya kita tuh sepakat, yang membedakannya itu adalah kita membawakan dengan gaya yang berbeda, beliau dengan referensi yang sangat banyak, saya mah siapa tuh cuma YouTuber. Tapi sebenarnya misalkan seperti ini ya, beliau berulang-ulang mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Beliau mengatakan berulang-ulang bahwa saya memahami ilmiah itu hanya secara empirisme saja, tidak secara rasional. Ya tidak, saya memahami yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah diawali dengan konfirmasi atas indrawi terhadap sebuah pengetahuan. Nah, kemudian nanti diuji secara empiris dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bahkan itu pun tidak mungkin bisa menjangkau kebenaran yang hakiki. Pada bagian itu sepakat ya? Sepakat? Bahwa ilmiah itu tidak mungkin bisa menjangkau sesuatu yang hakiki, disepakati ya? Oke, disepakati. Nah, karena Allah itu adalah sesuatu yang hakiki, maka bahkan dengan pengujian empirisme dan pengujian rasional, sehingga kita sebut sebagai sesuatu yang ilmiah, itu tidak mungkin bisa menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat gak? Bahwa ilmu manusia dan jangkauan manusia, metodologi ilmu manusia, itu tidak mungkin bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya? Oh tidak, gimana? Apa? Zat Allah bisa dijangkau secara rasional. Iya sifatnya. Iya maksudnya saya tuh terbilang berkata-kata, mengatakan berulang-ulang. Saya tidak tahu kenapa ada polemik seperti ini. Karena saya bilang, saya bahkan memisahkan antara zat Allah dengan sifat Allah. Saya bilang gitu berulang-ulang kan. Ya makanya sok, ada nggak yang bertentangan dengan klaim saya bahwa satu yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah awal mulanya dibuktikan secara indrawi, kemudian disetujui dengan empirisme. Tapi bahkan setelah itu pun maka Allah tidak akan terjangkau, zat Allah tidak akan terjangkau oleh pengetahuan dan metodologi manusia. Setuju nggak itu? Setuju ya? Setuju kan? Oke, 2 poin. Kemudian yang ketiganya itu adalah bahwa Allah itu menghendaki agar kita hanya fokus kajian-kajian itu pada sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda Allah, tanpa mengusik zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita fokusnya pada ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan. Tetapi tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita percaya apa adanya, sami'na wa ta'na. Setuju nggak itu? Apa? Jumping conclusion. Oke, apa? Ya, oke. Terima kasih. Jadi gini, yang saya maksudkan tentang akidah itu adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita luruskan yang dimaksud dengan akidah versi saya. Itu adalah tentang Allah, tentang zat Allah dan tentang perbuatan-perbuatannya. Versi saya. Ya. Ya, makanya itu versi saya. Oke. Oke, tenang. Oh, tenang dulu, tenang. Oke, Biar makanya saya silahkan, ada yang nggak setuju nggak? Kan tadi itu jumping, oke. Kemudian saya katakan, saya jelaskan, saya eksplanasikan bahwa yang saya pahami tentang akidah itu adalah tentang zat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga apapun yang saya katakan tadi tentang akidah itu adalah menyangkut masalah-masalah seperti itu. Nah, versi saya, oke. Ada nggak yang tidak setuju dengan itu? Oke? Akang silahkan, Kang. Pertanyaan. Ya, makanya saya bilang gitu. Jadi ini tuh sebenarnya dari awal tuh kita tuh bersepakat. Makanya saya heran, kita tuh ternyata berbeda pendapat itu hanya pada soal diksi-diksi, hanya pada konsep-konsep. Enggak.
Enggak, oke, nanti kita diskusikan ya. Tapi intinya apa? Saya nggak mengklaim setuju, saya tanya ada nggak yang nggak setuju gitu. Oh, nggak setuju. Oke, tidak setuju pada bagian mana? Saya misalkan mengatakan sekali lagi ya, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipahami dan diketahui bahkan oleh metodologi ilmiah. Itu bagian mana yang tidak setujunya? Metode ilmiah itu adalah metode pembuktian rasional dan empirisme. Coba buka Google aja. Nggak, saya nggak pakai referensi. Saya pernah menjelaskan bahwa ya makanya silahkan aja konfirmasi langsung aja. Aduh maaf. Silahkan sekarang konfirmasi, silahkan buka apa yang dimaksud dengan metodologi ilmiah. Kan saya bilang, saya tidak mengklaim kebenaran, saya bahkan tidak mengklaim otoritas keilmuan. Tidak seperti Ustadz tadi itu. Saya bilang sejak awal, silahkan konfirmasi ke akang-akang, ke teteh-teteh. Kalau tidak bisa, silahkan langsung googling. Nah itu ada yang googling, silahkan. Apakah metodologi ilmiah itu artinya adalah pembuktian secara empirisme dan rasional atau tidak? Silahkan googling. Coba cek aja langsung, karena saya nggak pernah bawa otoritas dalam hal ini. Saya ngajak diskusi secara terbuka. Bukan mengajak orang untuk, ini otoritasnya dari sini. Enggak. Saya mau bukan siapa-siapa. Oke, ada yang mau membantah dengan yang tadi? Yang memang tidak terdefinisikan. Bagus. Saya menjelaskan sejak awal misalkan ya, ketika saya mengutip pernyataan Imam Malik bahwa Allah istiwa misalkan, saya di situ menegaskan pernyataan Imam Malik bahwa jangan bertanya soal bagaimana. Itu kan pasti tentang zatnya. Saya nggak mungkin itu berbicara tentang ciptaan dan lain sebagainya. Kan enggak. Jadi sebenarnya definisi akidah yang saya pahami adalah bahwa terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah dan zat-zat Allah, maka saya tidak akan membicarakannya dan saya tidak akan percaya pada pembuktian ilmiah. Gitu. Kalau misalkan nanti ada definisi yang lain bahwa yang dimaksud dengan akidah itu adalah sampai rentetan-rentetan belakangnya misalkan tentang alam akhirat itu begini dan begitu dan sebagainya, ya silahkan saja. Tapi dalam diskusi ini saya menekankan tentang zat Allah yang saya sucikan sesuci-sucinya, setransenden-transendennya, sehingga saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Oke? Masih ada yang membantahnya? Ada ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Iya. Kedengaran kok. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya mungkin Pak Guru memang betul kata Pak Nurudin ya, bahwa kita di sini harus memberikan rujukan dari apa yang kita bahas, karena kita harus melakukan definisi secara jelas dulu apa yang kita bahas dari objeknya, kemudian baru kita bisa membahas detailnya secara terperinci. Kenapa? Karena yang pertama tadi misalkan Pak Guru ketika bilang Imam Malik tidak pernah membantah terkait Tuhan tidak bisa dijangkau. Imam Ahmad juga sama mengatakan bahwa Tuhan juga tidak bisa dijangkau karena beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kan begitu ya. Imam Malik berkata jangan bertanya. Oke, Imam Malik bertanya jangan bertanya. Terus kemudian Imam Ahmad juga menolak ketika ditanya Al-Quran adalah firman Allah. Cuman masalahnya di sini Pak Guru sepertinya melakukan logical fallacy, cherry picking. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan Pak Guru terkait hal tersebut itu belum tentu keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Malik itu sama dengan keyakinan Pak Guru ketika Pak Guru mengutip beliau. Jadi misalkan Pak Guru tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dijangkau atau tidak boleh bertanya tentang zat Tuhan, misalkan seperti itu. Nah, apakah Imam Malik ketika mengatakan seperti itu sebelumnya secara definisi, secara akidah, secara beliau keilmuan dari sisi ilmiahnya atau dari sisi beliau mengakui diri sebagai seorang muslim itu sama dengan pemikiran Pak Guru ketika Pak Guru mengatakan hal yang sama? Karena apa tadi? Karena misalkan Pak Guru juga mengatakan tadi di kitabnya Imam Al-Ghazali. Saya baca kitab Tahafut Al-Falasifah itu yang membahas tentang para saintis, karena zaman dulu kan saintis disebut dengan filsafat naturalis kan. Nah, di dalam kitab tersebut filsafat Tahafut Al-Falasifah itu beliau juga menggunakan ilmu kalam ya kan. Terus kemudian juga di dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal Pak Guru kan bilang bahwa Imam Al-Ghazali itu tobat dari ilmu kalam, padahal tidak sama sekali. Di dalam Tahafut Al-Falasifah beliau sangat menggunakan ilmu kalam. Kemudian di dalam kitab beliau yang kedua juga di Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nah, itu juga beliau menggunakan ilmu kalam yang secara fundamental dilakukan agar itu bisa membuat bantahan dan bukti yang paling bagus secara ilmiah. Satu lagi Pak, sedikit Pak. Iya, satu lagi Pak, satu lagi sedikit aja. Nah, yang tadi beliau bilang bahwa Imam Al-Ghazali bertobat dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, beliau bukan bertobat dari ilmu kalam, bukan sama sekali bertobat,
Tapi beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu kalam itu hanya bisa digunakan untuk berbantah-bantahan secara logis, tapi untuk mencapai kebenaran hakiki, beliau itu menggunakan kitab tasawuf, makanya beliau mengasingkan diri ketika beliau jadi rektor waktu itu kan. Nah, begitu begitu Pak yang saya maksud itu. Terima kasih. Iya, jadi sama kan sebenarnya? Beda apa? Jadi beliau mengatakan bahwa Al-Ghazali menganggap bahwa ilmu kalam itu tidak bisa menjangkau pada sesuatu yang berhubungan dengan Allah sehingga beliau memilih tasawuf. Jadi gimana? Ulang, kasih lagi mic-nya. Oke. Kok saya yang debat jadinya Pak? Enggak, ini memutuskan perspektif. Nah, dari narasumbernya tadi ya. Nggak, oke baik. Jadi di dalam kitab Islam, di dalam Islam itu kan ada yang namanya hukum jurisprudensi ya, atau fikih. Nah, di dalam fikih kita tuh nggak ngurusin tentang dosa, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka, itu nggak. Fikih itu membahas tentang tata cara bagaimana kita sholat dan lain sebagainya. Nah, Imam Al-Ghazali pun beliau adalah orang yang ahli dalam ibadah kan, atau dalam fikih, yang beliau juga bikin kitab yang namanya Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Bidayatul Hidayah gitu. Nah, ketika kita mengatakan fikih, bukan berarti kita ini sholat tidak mengharap surga gitu Pak. Maksudnya, jadi ketika misalkan kita sholat nih, rukun sholat kita tahu nih hukum-hukumnya. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengkritik orang-orang fikih yang terus-terusan berdebat dengan hukum-hukum fikih, tapi ketika orang tersebut itu merasa bahwa ketika dia sudah mencapai rukun-rukun sholat, artinya dia sudah ya merasa yakin bahwa sholat dia sudah diterima. Gitu. Nah, maka dari itu beliau dari situ mengasingkan diri untuk mengetahui kira-kira kesucian saya itu hakikatnya sampai mana. Jadi ada bedanya Pak antara beliau itu tadi ketika mengatakan ilmu kalam itu tidak bisa mencapai kebenaran hakiki, tapi beliau itu bukan berarti menegasikan kebenaran hakiki itu bisa dicapai oleh ilmu kalam. Itu beda. Bukan berarti itu tahu dari mana? Ya itu dari rumusan Imam Al-Ghazali Pak. Jadi iya, makanya saya bilang jadi, tolong bawa referensi gitu. Ya, biar kita tahu dalil teksnya gitu Pak. Terima kasih banyak. Ya, oke lah. Tapi balik lagi lah. Apa? Ya oke, terakhir ya. Oke, sekali lagi ya. Ini saya juga heran kenapa bisa menjadi seperti ini. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah umum kita ketahui. Saya tidak mau kesana kesini seperti yang tadi ditudingkan. Saya tetap balik lagi pada judul awal. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia? Apakah bisa diuji secara ilmiah? Saya mengatakan tidak. Gitu kan? Nah, ya itu dasarnya itu. Kalau misalkan nanti ada turunan-turunan perdebatan sekitar apakah akidah yang dimaksud itu menyangkut begini dan begitu, saya jelaskan di awal, definisi akidah yang saya pahami adalah begitu. Jadi, klaim saya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari pendekatan rasional dan pendekatan ilmiah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala didekatinya tidak dengan metodologi ilmiah. Hah? Oke. Atau gini, kelihatannya sudah cukup panjang. Kita masuk ke sesi tanya Saya jawab. boleh jawab ya. Oh, enggak. Ini kan tadi karena sudah akan terkumpul juga kan pertanyaan tadi kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah diskusi yang sangat luar biasa, diskusi yang sangat epik, diskusi yang sangat mengagumkan, dan tentunya diskusi yang memberikan banyak sekali ilmu-ilmu apabila kita mendengarkannya dari awal sampai akhir. Dan di sesi tersebut adalah sebuah diskusi yang disampaikan langsung oleh dua narasumber, yaitu antara Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin, yang mana beliau berdua ketika Guru Gembul memberikan argumentasi, memberikan pendapat, maka Ustadz Nuruddin akan membantah terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh Guru Gembul apabila dia menyampaikan sesuatu yang salah atau tidak masuk akal. Dan juga sebaliknya, ketika Ustadz Nuruddin memberikan argumentasi, kemudian Guru Gembul menanggapi apabila argumentasi dari Ustadz Nuruddin itu ada yang salah atau tidak masuk akal. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, kurang lebih 23 menit lamanya, maka kita akan menemukan, maka kita akan mengetahui siapakah yang benar-benar intelektual atau siapakah yang hanya orang asal ngomong dan sebagainya. Kita pasti sudah mengetahui dan sudah menilai terhadap nilai dari kedua narasumber tersebut, yaitu antara Ustadz Nuruddin dan
juga guru gembul. Dan kalau kita lihat juga ketika Ustadz Nuruddin berargumentasi, ketika Ustadz Nuruddin memberikan sebuah pendapat menerangkan terhadap diskusi yang sudah tertera pada tema tersebut, beliau selalu mengutip referensi-referensi yang jelas, mengutip dari buku ini, mengutip dari buku itu, mengutip dari pemikiran Arab, mengutip dari tokoh-tokoh Barat, mengutip dari Syiah mungkin, Sunni dan sebagainya. Ketika menyampaikan suatu argumen, beliau yaitu Ustadz Nuruddin pasti mengutip semua referensi-referensi yang sudah beliau pelajari, bukan hanya referensi dari umat Islam saja, tetapi dari Barat, dari Syiah, dari ateis dan sebagainya. Tapi sebaliknya, ketika guru gembul menyampaikan sesuatu atau berargumentasi sesuatu, beliau hanya mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan kalimat dengan asumsinya sendiri. Atau ketika beliau menyampaikan atau argumentasi terhadap tema yang sudah ditentukan, beliau tidak mengutip referensi satupun. Beliau tidak mengutip dalam kitab ini, tidak mengutip dalam kitab itu dan sebagainya. Tetapi beliau menyampaikan dari asumsinya sendiri atau dari pemikirannya sendiri. Jadi itu perbedaan yang sangat menonjol. Kalau Ustadz Nuruddin berargumentasi dengan referensi-referensi yang jelas, sedangkan guru gembul tidak menggunakan referensi, tetapi hanya berargumentasi dengan akal pikirannya sendiri. Jadi, bagaimana tanggapan para netizen yang budiman? Siapakah orang yang benar-benar berintelektual? Siapakah yang benar-benar ilmiah? Dan siapakah yang benar-benar memahami ilmu debat dan sebagainya? Silahkan tulis di kolom komentar dengan kata-kata, dengan kalimat yang baik, sopan dan juga santun. Dan sebelum channel ini diakhiri, dengan adanya video ini, mari tujuan kita untuk menambah wawasan, belajar dan sebagainya. Yang baru bergabung di channel ini jangan lupa dukung, yaitu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Apabila channel ini banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, baik dari sebuah tayangan video, baik dari tutur kata, sikap, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.